Saudara saksi ya, seperti yang disampaikan oleh majelis tadi, kami juga menginginkan bahwa saudara itu menyampaikan apa yang saudara tahu, saudara lihat, saudara alami gitu ya kira-kira. Nah, sehingga dengan keterangan saudara ini bisa membuat perkara juga semakin terang. Nah, yang pertama saya mau tanya kepada saudara, tadi kan saudara bilang kenal kepada Nikita Mirzani, ya terdakwa. Anda kenal dengan terdakwa ini di media sosial begitu ya. Nah, benar Pak. Pertanyaan saya, apakah Anda itu pernah bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani? Kalau ketemu itu pernah ketika saya tanpa sengaja, waktu itu di bulan Oktober di tempat makan. Saya lagi beri makan di Sambal Setan Kemang, itu lihat Kak Niki sama rombongan lagi makan. Itu saya hampirin karena kan ya saya lihat Kak Niki kan seorang public figure ya, jadi saya hampirin aja. Terus saya baru di situ saya bercerita terkait kalau saya itu adalah salah satu korban penipuan dari skincare. Oke. Nah, terus ketemu di apa tadi Sambal Setan Kemang. Sambal Setan Kemang. Nah, Anda ketemu di Sambal Setan Kemang itu kepada Nikita secara kebetulan. Iya benar. Secara kebetulan. Ketika saya membeli makan malam. Nah, Anda ketemu secara kebetulan, terus ketika Anda bertemu itu, Anda menghampiri. Iya benar. Apa namanya? Anda menghampiri Nikita itu dalam pada malam pada saat itu tujuannya untuk apa menghampiri terdakwa Nikita ini? Saya ingin menceritakan terkait saya itu adalah korban dari skincare karena pada saat itu yang saya tahu bulan-bulan Oktober itu lagi rame banget Doktif mereview isu-isu terkait overclaim. Salah satunya Kak Niki itu influencer atau artis yang mensupport Doktif. Oh gitu. Ya makanya saya ingin bercerita melalui Kak Niki. Nah, pada saat itu Anda ketemu itu malam hari apa siang sore? Malam hari. Malam. Pada malam itu Anda bercerita terkait dengan produk apa yang Anda ceritakan ke Niki ketemu di Sambal Setan itu? Itu produk Glowing Booster Cell yang saya beli. Glowing Booster Cell. Ini produknya? Iya benar. Izin Yang Mulia bisa ditunjukkan ke depan Yang Mulia? Silahkan. Silahkan penuntut umum saksi maju. Jadi malam itu di Sambal Setan Anda ketemu kan Niki terkait dengan ini. Iya benar. Apa isinya seperti ini juga yang Anda lihat? Iya. Ini? Benar. Oke. Benar ya? Benar. Nah, pertanyaan berikutnya terkait dengan ini, produk ini produk Anda pernah beli? Pernah. Pernah. Anda ini punya siapa ini? Punya saya. Punya Anda yang? Saya serahkan ke Kak Niki. Yang Anda serahkan ke Kak Niki? Iya. Anda serahkan kapan itu? Pada malam itu, karena ketika saya menghampiri Kak Niki ya pasti ya Kak Niki juga, ini kenapa ya kok tiba-tiba ada orang gitu kan, nggak kenal ngampirin. Akhirnya saya cerita ya mungkin Kak Niki berpikir awalnya mungkin saya bohong. Akhirnya saya tunjukin semua buktinya, terus saya pulang sebentar saya tunjukin kalau produknya bener. Nggak ada BPOM, nggak ada nomor batch, nggak ada expired, nggak ada tata aturan cara pakai, itu nggak ada semua. Saudara pulang sebentar artinya rumah Anda berdekatan dengan Sambal? Berdekatan. Oh, Nggak jadi jauh. karena kan terdakwa di situ makan, rumah Anda dekat, Anda bercerita bawalah ini. Iya, sebagai bukti kalau Anda memang saya bawa. bukan orang yang maksudnya itu tiba-tiba aja Oh. itu nemuin Kak Nikinya. Nah, ini produk yang Anda beli Iya, melalui apa? melalui akun official TikTok Glavicia. Ada bukti pembelian saudara? Ada semua, Ada saudara bawa? Bawa juga, pembeliannya? bawa bukti pembeliannya. Invoice-nya ada, bukti saya transfer pembayaran juga ada. Oh, ada semua ya? Ada. Oke. Nah, terkait dengan hal itu, ya, apakah Anda
mengetahui atau bukan mengetahui, Anda menggunakan nggak produk ini pada saat Anda beli itu? Anda beli bulan berapa, tahun berapa produk ini? Itu di Agustus 2023, Pak. Agustus 2023. Agustus 2023. Iya. Anda beli di Agustus 2023 melalui TikTok. Akun official Glavica. Akun official Glavica. Anda pesan langsung di situ ya? Iya, benar. Nah, pada saat itu Anda membeli ini. Nah, sempat nggak Anda pakai produk ini? Tidak sempat yang mulia, Pak. Kenapa? Karena produk tersebut ketika sampai itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Dokter Reja. Loh, emang yang diucapkan Dokter Reja itu maksudnya diucapkan itu di mana? Dokter Reja itu kan saya beberapa kali ya, ketika saya Agustus itu mencari-cari skincare, terus saya scroll ya beberapa kali FYP. Sekali saya lihat kata Dokter Rejanya di live tersebut bahwa produk ini aman digunakan di rumah, jadi nggak perlu ke klinik, saya di rumah aja udah bisa memutihkan, bisa mengglowingkan, mencerahkan, mengencangkan, menghilangkan flek. Ya saya percaya, ya namanya juga kan seorang dokter, apalagi itu seorang dokter yang berbicara, ya pasti saya percaya. Memang awalnya saya ragu karena harganya yang mahal, akhirnya muncul lagi di TikTok saya beberapa hari, ya akhirnya setelah saya berpikir-pikir, ya nggak apa-apa lah demi pengen muka kita putih, glowing gitu, kenceng, akhirnya ya nggak lama itu saya beli langsung ke akun officialnya. Ketika sampai ternyata produk itu saya unboxing ya, karena saya tadi sudah berhayal ya dengan produk itu saya nggak perlu klinik, harganya juga mahal ya Pak ya, mahal sekali sih kalau menurut saya. Saya berharap dengan hasil yang sesuai dengan apa yang dikatakan seorang dokter tadi. Ternyata pas nyampe itu tidak ada nomor BPOM, tata aturan cara pakai pun tidak ada Pak. Nomor BPOM nggak ada, nomor batch-nya nggak ada, expired-nya pun nggak ada, apalagi voucher juga nggak ada di dalam situ. Oke, nah pada saat live itu yang anda lihat di media sosialnya siapa? Reja Gladys langsung? Iya dokter benar, itu? di saat Reja Gladys, Dokter Reja Gladys sedang live. Nah, pada saat Anda melihat ini disampaikan di live dia, ya. Nah, apakah pada saat itu ada nggak dia bilang bahwa produk ini, ya, terkait dengan ini adalah treatment klinik? Tidak, itu produk Pak, makanya saya beli kan karena katanya bisa dipakai di rumah Pak. Tujuan saya beli kan karena saya nggak mau ke klinik. Kalau saya ke klinik ngapain saya beli produk mahal? Oh, gitu. Mendingan saya langsung ke kliniknya, makanya bisa dipakai di rumah, makanya kita beli Pak. Jadi itu tidak pernah disampaikan? Tidak. Yang dia sampaikan ada treatment di klinik terkait ini ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan setelah saudara beli karena tertarik dengan promosi ya yang dia sampaikan di dalam akun dia di live TikToknya dia langsung, nah, kemudian Anda beli begitu ya, karena supaya mengirit kira-kira begitu. Benar, mengirit. Nah, kemudian pertanyaan saya, setelah Anda tahu ini tidak tadi seperti Anda jelaskan tidak terdaftar di BPOM, ya kan? Nah, bagaimana Anda tahu kalau ini tidak terdaftar di BPOM? Apakah Anda melakukan pengecekan? Jadi ketika paket itu sampai, yang pasti saya buka Google, saya searching dulu, saya tanya nih, jika saya searching di Google, apabila produk tidak ada nomor BPOM, tidak ada expired, itu bagaimana? Ternyata keluar di Google itu dilarang, berbahaya, jangan digunakan. Disitulah saya mulai shock. Sebenarnya saya langsung terdiam Pak, karena jujur itu uangnya sangat besar. Di situ saya benar-benar terdiam dan bingung mau ngapain, karena memang benar-benar saya ngerasa tertipu aja dengan harga segitu. Oke. Nah, Anda cek di BPOM di Google. Iya, di Google. Gitu kan? Karena tidak terdaftar ininya segala macam, lalu kemudian Anda tidak memakai produk ini. Tidak, saya tidak berani, sangat tidak berani memakai. Nah, kemudian apakah Anda tahu setelah maraknya permasalahan ini, ya, BPOM itu merilis bahwa memang produk ini tidak terdaftar di BPOM. Iya Pak, saya sangat tahu itu ketika BPOM merilis itu, kalau nggak salah saya di akhir Juli. Di situ saya benar-benar ngerasa
kecewa sih Pak. Di situ sudah meyakinkan saya kecewa karena saya benar-benar dibohongi oleh beliau yang seorang dokter, membohongi saya sebagai konsumen. Ya saya merasa kecewa, yang dimana seharusnya dokter itu membantu konsumen, pasien untuk menyembuhkan masalahnya, tapi di sini saya merasa dibohongin. Apalagi setelah saya tahu kalau sebenarnya produk itu sebenarnya bukan produk yang murah ya, harganya hanya ratusan ribu. Itu benar-benar saya kecewa Pak. Nah, setelah Anda tahu ini tidak terdaftar pada saat itu, apakah Anda pernah melakukan misalnya begini, komplain terhadap produk ini langsung ke dokter Rezanya? Misalnya di chat di mana, di Instagram kah, atau di TikTok, atau di mana, ada nggak seperti itu? Untuk komplain, jujur memang saya nggak ada komplain Pak ketika barang sampai, karena tadi saya sudah terkejut dengan harga segitu kan, sampai seterusnya kan itu masih dijual ya, masih di live. Ya, saya sudah benar-benar kecewa dan benar-benar ini aja Pak, merasa seperti itu Pak. Oke. Nah, yang Anda tahu pada saat dia melakukan promosi atau live mempromosikan ini di live TikToknya Dokter Reja ini, Reja Gladys, di sejak bulan berapa? Anda kan belinya bulan Agustus ini. Iya, saya di bulan Agustus. Sebelum bulan Agustus dia marak mempromosikan ini. Kalau sebelumnya sih saya lupa sih Pak, sebelum bulan Agustus atau gimana, yang pasti saya di bulan Agustus awal-awal itu udah sering banget lihat Pak, makanya saya tertarik akhirnya, karena FYP terus. Oh, FYP di TikTok terus saya, ya? iya. Di TikTok. Nah, terus setelah di Agustus itu masih ada nggak ini? Masih Pak. Masih. Nah, Anda kan beli ini, ya kan? Iya. Di dalam live TikToknya itu dia menyampaikan ada voucher nggak, termasuk dengan voucher? Tidak ada Pak, tidak ada sama sekali voucher. Untuk apa vouchernya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi voucher terkait dengan bundling produk ini, di dalam dengan dilampirkan dengan vouchernya. Tidak ada Pak voucher, aturan pakainya saja tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Iya. Jadi adanya ini doang. Iya, malah saya juga shock kan, itu banyak banget jarum yang tajam banget Pak ya. Iya. Ada 19 jarum, itu tajam-tajam semua sih Pak. Nah, Anda kan ini kan barang dari Anda kan ya? Iya. Nah, apakah Anda pernah membuka segel dari barang ini bahwa ini punya orang lain atau perusahaan lain? Sebelumnya saya benar-benar tidak tahu Pak. Oke. Terus pernah tahu jadinya? Akhirnya saya tahu ya, karena produknya yang kemarin marak Pak di TV, di Bepom. Oh, sebelumnya tidak iya, pernah sebelumnya tahu. saya tidak tahu kalau itu sebenarnya hanya ditempel. Apalagi pas sudah tahu, makanya saya benar-benar kecewa. Anda tahu ini ditempelin produk glowing booster cell ini kapan? Bepom Pak merilis di Juli tadi. Oh, setelah itu baru Anda membuka ini juga? Iya. Membuka, saya tunjukkan bisa ya, mungkin Anda masih ingat, ke hadapan Yang Mulia izin. Silahkan penuntut umum, saksi. Oke, mau lihat. Jadi setelah tadi merilis, nah ini Anda buka ini, tahu ini bahwa ditempel sama glowing booster cell. Oh, gitu ya. Anda tidak tahu ini punya ada perusahaan lain, punya ada besok berbeda, tidak tahu ya. Baik. Berarti setelah Anda membuka itu rilis ya, begitu ya, Bepom merilis bahwa itu tidak terdaftar. Kemudian Anda mencari tahu, ternyata Anda buka tuh segelannya yang tadi kan? Iya, benar Pak. Begitu ya. Nah, di situ kan ada penggunaan jarum suntik. Ada jarum suntik di dalamnya. Iya, benar Pak. Nah, yang Anda tahu ya, kan Anda pengguna skincare, yang Anda tahu penggunaan jarum suntik itu bisa nggak secara umum atau harus ke dokternya?
Awalnya saya nggak tahu Pak, tapi ketika barang itu sampai, makanya saya Google, akhirnya saya tahu kalau sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Makanya saya tidak berani menggunakannya. Oh. Itu salah satu juga alasan saya tidak berani menggunakan. Karena kan tidak ada tata aturan pakai, makanya saya searching, kok tidak ada BPOM apakah aman? Terus tidak ada expired dan ada jarum, ini bagaimana? Ternyata itu benar-benar tidak diperbolehkan ketika saya searching di Google. Oke. Artinya memang pada saat itu tidak ada penjelasan si Reja, dokter Reja ini tidak ada penjelasan ke live itu, saat live tidak ada treatment ke klinik ya? Tidak ada bilang treatment di klinik, malah bisa dipakai di rumah, makanya saya mau beli Pak. Kalau ke klinik ngapain saya mau beli? Oh dia bilang begitu, produk ini bisa dipakai di rumah gitu kan? Iya. Dengan cara, ada nggak cara-caranya ya waktu dia live itu ya disampaikan? Memang ada sih Pak, cuman kan ya saya nggak fokus ya, nggak terlalu, cuman lihat emang ditusuk-tusuk kayak gini, cuman kan saya nggak tahu pas ternyata barangnya sampai, ternyata kok bentukannya seperti itu dengan jarum yang seperti itu. Oke. Nah sekarang saya lanjut lagi soal setelah Anda tahu semua ini, produk glowing ini tidak terdaftar di BPOM, tidak punya nomor expire-nya gitu ya, tidak ada cara penggunaannya di situ disampaikan bagaimana menggunakan produk itu bagaimana gitu kan. Nah setelah itu ya tadi saudara bilang kepada keterangan tadi ketemu dengan terdakwa ini di Sambal Setan. Nah tujuan tadi saudara mau menyampaikan itu kepada Nikita, kenapa Anda menyerahkan ini kepada Nikita gitu? Apakah supaya saudara bisa dibantu oleh Nikita atau bagaimana? Ya benar, harapan saya semoga bisa dibantu Pak, karena jujur saya adalah salah satu yang merasa benar-benar kecewa Pak, sangat-sangat kecewa, apalagi ketika BPOM itu merilis, saya benar-benar ngerasa kok seorang dokter seperti ini ya gitu, menjual produk dengan harga yang mahal, tapi ternyata tidak ada nomor BPOM, tidak ada, malah berbahaya kalau dirilis BPOM-nya. Harganya 2.500.000 Pak, itu benar-benar harga yang sangat mahal menurut saya. Iya. Harganya berapa? 2.500.000 Pak. Apalagi setelah saya tahu kalau itu produk tempelan yang harganya hanya ratusan ribu Pak. Oh 2.500.000. Enggak, soalnya di BAP-nya dia itu dia sebut 750.000 harganya. Oh enggak Pak, saya ada invoice-nya. Ada invoice? 2.499.000. Saya ada invoice-nya Pak. Bisa kami ditunjukkan ke majelis ya. Soalnya bisa. Di BAP-nya Reja itu 750.000. Anda belinya berapa? 2,5 juta? 2.499.000 sama bukti transfernya saya ada semua Pak. Oke, izin yang mulia ke depan lagi. Silakan. Penuntut umum silakan maju. Jadi aku jelas dong, itu bilang itu ratusan ribu, gak ada 2,5 juta, dia nggak ngaku. Padahal tuh dia udah ngomong harganya itu 2,5 juta, tapi polisinya nggak percaya. Oke, saya lanjut ya.
Jadi Anda belinya 2.499.000. Iya benar. Dengan harga segitu Anda merasa kecewa, Sangat kecewa Pak. merasa tertipu atau enggak? Sangat Pak, saya tertipu, dibohongin. Jadinya Oke. saya meragukan kredibilitas seorang dokter Pak. Padahal kan saya ini masyarakat ya yang seharusnya memang dibantu. Tetapi ini dari harga saya sudah uang terbuang cuma-cuma, dari hasil juga tidak ada. Jangankan hasil Pak, itu saja tidak tahu produknya aman, malah berbahaya yang dijual kepada masyarakat. Oke. Jadi Anda merasa diri tertipu dan merasa bahwa ini dokter Eja sebagai dokter ini bagaimana kredibilitasnya gitu kan, menjual yang tidak benar, kira-kira begitu. Nah, kemudian pada saat itu setelah semua itu bertemu Niki segala macam, bertemu dengan terdakwa ini gitu kan, pada saat itu Anda menceritakan terkait dengan produk ini, bagaimana respon terdakwa setelah mendengar cerita Anda? Kaniki awalnya nggak percaya sama saya Pak. Kaniki nggak mungkin seorang dokter berjualan dengan produk seperti itu. Kaniki nggak percaya karena ya mungkin saya tiba-tiba aja menghampiri ya. Ya saya tunjukin buktinya, awalnya saya tunjukin semua invoice di handphone karena pada saat itu saya nggak bawa produk, saya cuma bawa handphone. Terus Kaniki masih nggak mungkin lah, masa dokter nggak jualan yang nggak ada BPOM, nggak ada expired, ada jarum lagi. Itu Kaniki memang nggak percaya sampai makanya saya minta tolong sama Kaniki. Kaniki tolong tunggu aku sebentar ya, aku pulang sebentar aja aku ambil produknya. Ketika dilihatkan produknya di situ baru Kaniki percaya. Baru percaya. Iya. Pada saat itu yang Anda tahu Nikita, Anda memberitahukan juga nggak kepada Nikita kalau produk ini tidak terdaftar di BPOM? Iya Pak, saya menjelaskan. Anda sudah jelaskan iya, juga? Saya menjelaskan Pak. Saya jelasin semuanya dari awal pas saya ketemu dengan Kak Niki, saya menghampiri. Tapi Kak Niki kan tidak percaya tadi Pak, makanya saya izin pulang dulu sebentar, minta waktu sama Kak Niki. Dan Kak Niki alhamdulillah yang menunggu saya, makanya ketika lihat barang tersebut baru Kak Niki percaya dengan apa yang saya bilang, kalau sebenarnya itu semua nggak ada nomor BPOM, nggak ada tata aturan cara pakai, dan memang ada jarum, nggak ada expired, nggak ada nomor Coba badge. jangan diulang-ulang ya, itu udah terus ya. Baik. Langkah selanjutnya ya. Setelah itu sudah berlanjut gitu Iya, kan. Pak. Nah, berkaitan dengan produk ini, apakah Anda tahu atau pernah lihat gitu ya, terdakwa ini melakukan postingan di media sosialnya terkait dengan produk ini? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Anda pernah melihat enggak kalau akun lain atau di TikTok, bahwa selain di TikTok atau di media sosial Instagram dan seterusnya itu, bahwa Nikita ini melakukan review terhadap produk ini? Tidak pernah Pak. Atau produk yang lain punya Dokter Eja itu? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Iya. Produk Anda Salmon DNA tahu? Tahu Salmon DNA? Pernah di review atau di live TikTok kan nggak sama Nikita ini? Tidak pernah sih Pak. Saya sering lihatnya itu di Doktif Pak. Di mana? Di akun Doktif. Di akun Doktif. Iya, yang DNA salmon itu. Oh, ya, jadi di akunnya Nikita tidak ada soal review-review terkait dengan produk ini? Tidak. Tidak ada. Nah, kalau yang selain di TikTok gitu, di YouTube ada nggak? Misalnya? Enggak. Nggak ada juga. Di media sosial lain yang Anda tahu tidak pernah ada? Tidak pernah ada Pak. Oke. Nah, saya mau tanya soal, Anda pernah nggak tahu ya, ini soal adanya percakapan video yang beredar antara Ismail Marzuki dengan Dokter Reza yang tadi Anda sebutkan yang menjual produk itu? Untuk mendengar saya tidak Pak, tapi saya tahu karena itu seliweran di TikTok
Pak. Tapi saya Seliweran. tidak, iya tapi saya tidak mendengarkan apa isi itu karena memang itu seliweran yang memang katanya rekaman ilegal ini gitu seperti itu. Tapi saya tidak mendengarkan Pak karena memang saya nggak Isinya tidak tahu apa Tidak tahu. percakapan itu tidak tahu. tidak tahu. Nah, kalau yang Anda tahu di media sosial itu Nikita terdakwa ini apakah pernah memposting di Instagramnya, di TikToknya gitu kan, terkait dengan hal-hal yang menjelek-jelekan produk ini? Tidak pernah Pak. Tidak pernah juga. Tidak. Salmon DNA? Tidak. Tidak pernah juga. Iya. Nah, yang memposting di apa? Media sosial yang Anda tahu siapa? Yang saya tahu memang Doktif yang memposting kalau yang salmon DNA itu Pak. Oh, selain dari itu tidak Yang tahu. menginfo selain dari itu saya nggak tahu. Oke. Dilanjutkan ya mulia. Izin yang mulia, saksi, saya mau tanya, saudara kan beli produk tersebut ya dari pertama kelihatannya dari akun TikTok atau dari apa, dari Dr. Reza Gladys? Pembelian pertama. Iya, awalnya bisa beli produk itu seperti apa? Bisa Awalnya diceritakan? itu saya melihat bulan Agustus itu beberapa kali itu sering saya lihat di TikTok karena kan memang saya seliweran nyari. Coba yang sudah ditanya itu jangan. Baik, Yang Mulia. Kan sudah ditanya ya. Enggak, oke gini. Apa yang menyebabkan saudara itu sangat percaya dengan produk tersebut yang di-live-kan oleh Dr. Reza? Karena beliau seorang dokter Pak, pasti saya percaya. Oh, karena beliau Coba ganti pertanyaan yang sudah Baik, ditanya Yang Mulia, nggak Bapak. usah ditanya ya. Oke, baik Yang Mulia. Jangan Terkait temennya tanya kita tidak perhatian sehingga kita mengulang-ulang kan begitu ya. baik Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terkait saudara kan sekarang sudah merasa, tadi saudara katakan itu merasa sudah dibohongin, merasa tertipu dan lain sebagainya. Apakah saudara pernah melakukan upaya hukum atas rasa kecewa saudara itu, semisal melaporkan atau apa ke pihak yang berwenang? Untuk upaya hukum itu saya belum berani sih dalam ini. Laporan polisi apa saudara pernah melaporkannya? Laporan polisi. Heeh. Saya sempat melaporkan itu baru-baru ini setelah keluaran BPOM Pak. Keluar BPOM Iya. dilaporkan. Sebelumnya Sebelumnya aja pernah lapor atau tidak begitu. Pernah. Nah, pernah kapan, bulan apa, tahun berapa begitu. Tahun ini di Agustus Pak. pernah dilaporkan ya? Iya. Oke. Terus tadi kan saudara menyebutkan BPOM ya, BPOM Iya. tadi. Lihat BPOM itu di akun BPOM-nya atau Benar apa? di akun BPOM. Pernah saudara lihat yang ini? Apakah Iya, benar. seperti ini, Benih? Iya itu. Tadinya itu seliweran di TikTok, terus saya langsung cek ke akun Instagram BPOM. Oke, yang ini ya, temuan BPOM Gapisa Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM ini. Iya benar Pak. Boleh memperlihatkan yang mulia? Penuntut umum, saksi silahkan maju. Terus saudara saksi selain daripada saudara pernah membeli produk ini yang ditunjukkan kepada kami semuanya di sini, apakah saudara juga pernah membeli produk lainnya kepada Dr. Reza? Tidak Pak, karena saya sudah benar-benar dikecewakan dan ditipu Pak. Cukup waktu itu aja dan tidak Sangat pernah membeli cukup, lagi. Pak. Terus atas tertipu tadi berarti sudah melaporkannya di sekitar bulan Agustus gitu ya? Iya.
untuk terkait review produk ini? Kalau yang itu sih saya nggak pernah lihatnya Pak, cuman yang produk-produk lain yang overclaimnya. Overclaim. Iya, misal produk-produk yang bukan glowing booster kayak DNA Salmon. Termasuk produk-produk daripada Dr. Reza tadi. Dokter Reza itu saya belum pernah sih Pak. Belum pernah, hanya yang ini aja mungkin saudara tahu ya. Iya. Ada pada saat di live tadi ada janji-janji manis gak terkait produk tersebut yang diungkapkan Iya oleh Pak, Dr. makanya Reza? saya tertarik karena janji-janji manisnya Dokter Reza tersebut yang bilang bisa putih, glowing, aman, tanpa efek Coba samping. pertanyaan yang lain ya, sudah ditanyakan. Kalau rekannya bertanya, silahkan diperhatikan. Baik yang mulia, baik Sehingga yang kita mulia. tidak mengulang-ulang dan majelis itu tidak selalu mengingatkan, kan begitu ya. Saudara tahu nggak seberapa sering Dr. Reza itu mempromosikan produk itu? Kalau tahu seberapa sering saya nggak tahu, yang pasti awal-awal Agustus itu saya sering banget ngelihatnya, makanya saya akhirnya tergiur untuk membeli produk tersebut Pak. Tapi sampai sekarang itu saudara itu tidak pernah menggunakan produk ini ya? Tidak pernah Pak. Bayangkan Pak kalau itu masuk ke tubuh saya Enggak. ternyata berbahaya. Oke, kan itu saudara tadi kan belinya itu kan jauh ya, dari 2 Agustus 2020 berapa? Coba diperhatikan juga ya. Dia beli tapi tidak pernah memakai karena tidak ada izin-izinnya menurut dia, kan. Pertanyaan yang lain lah, udah Baik ditanyakan yang mulia, itu sama baik yang rekannya, mulia. ya. Baik yang mulia. Sementara cukup yang mulia. Masih ada? Izin menambahkan Tolong yang mulia. sudah ditanyakan jangan diulang ya. Siap yang mulia. Saudara saksi, Iya, saya Ibu. ingin menegaskan ya. Saudara saksi, waktu ketemu di Kemang, saudara saksi ini kan bercerita tentang produk itu. Iya. Dan apakah melihat saudara Nikita ini memposting yang jelek? Tidak. Tidak. Nah, postingan seperti apa yang diposting oleh saudara Nikita Mirzani? Tidak ada. Yang Anda ketahui, tidak ada Tidak. postingan. Kemudian, apakah saudara saksi mempunyai referensi atau mengetahui bahwa atau pernah baca gitu ya, bahwa BPOM itu mengeluarkan produk skincare yang mempunyai izin BPOM itu tidak dengan jarum suntik. Pernah nggak tahu tentang itu? Sebelumnya saya nggak tahu, semenjak saya beli itu saya Google baru akhirnya saya tahu ternyata itu Saudara tidak saksi boleh. baru tahu ya. Iya. Baru tahu bahwa izin BPOM itu hanya mengeluarkan produk skincare yang dioleskan tanpa ada jarum suntik. Iya benar. Oke. Kemudian apakah saudara saksi mengetahui juga nih referensi, mungkin pernah baca di Google atau apa gitu tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang dia untuk kewenangan memberikan suntikan itu hanya boleh diberikan oleh tenaga medis kepada pasien. Izin yang Coba, mulia, ya. ini bukan ahli yang mulia. Penasihat hukum, Izin yang ya. mulia, saya hanya menanyakan apakah dia pernah baca, bukan saya mengetahui untuk ahli. Saya hanya tanya dia pernah baca atau tidak. Jadi saksi ini tidak dalam berpendapat ya. Dia beli ada produknya, ada jarumnya. Ya, saya Masalah jarumnya itu boleh dipakai atau tidak, ya itulah faktanya ada jarumnya. Baik, yang Nanti mulia. silahkan ditanggapi ya. Baik yang mulia, saya tidak menyarankan pendapat, saya hanya tanya pernah baca atau tidak. Pernah melihat penjelasan di Oke. TikTok. Pernah mendapat penjelasan terus begitu ya. Iya. Oke, dari sini saudara saksi setelah mengetahui hal itu, saudara saksi merasa menjadi korban penipuan seperti itu ya. Benar. Untuk upaya hukum yang saudara saksi lakukan kan belum ada ya. Saudara saksi tahu nggak kalau misalnya ada Badan Perlindungan Konsumen untuk melaporkan hal-hal terkait seperti ini? Untuk perlindungan konsumen saya belum tahu sih kalau Belum ada tahu ya. badan. Oke, cukup dari saya yang mulia. Terima kasih. Silahkan terdakwa kalau ada pertanyaan. Mohon yang sudah ditanya jangan diulang ya. Saudari saksi, kita pernah ketemu waktu itu di tahun 2024 di malam hari setelah saya melakukan pekerjaan live PA bersama Maknya dan tim saya. Iya Kak. Yang mau saya tanyakan, saudari saksi, apakah saya pernah berkata ketika bertemu dengan saudari saksi mendapatkan produk ini di tempat makan untuk meminta uang atau memeras yang namanya Reza Gladys? Tidak pernah Kak. Tidak ada.
Tidak ya? Tidak. Jadi tidak ada percakapan antara saya dan Mbak untuk meminta sejumlah uang kepada Reza ya? Tidak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saudari saksi, apakah setelah perjumpaan kita di rumah makan itu, kita ada komunikasi lagi, atau saya ada nggak berkata ke Anda mengambil keuntungan dari permasalahan produk ini? Tidak ada komunikasi lagi, Kak. Hanya saat di Iya, malam hanya hari saat itu ya? makan itu aja. Ya. Selanjutnya, saudara saksi, apakah Anda pernah menonton live jualan TikTok Reza Gladys? Apa yang kamu sering lihat? Bagaimana kalau dia berjualan di TikTok? Dan apa aja yang sering dikatakan atau dijanjikan kalau sedang berjualan? Ya tadi kalau misalkan Dokter Reza itu sering live, dia berjanji kalau misalkan memakai ini bisa putih, bisa cerah. Dalam berapa? Dia ada ngomong nggak dalam berapa harinya? Misal pakai produk ini bisa glowing dalam waktu 3 hari gitu. Lagi ini kan harganya mahal. Ya baik, terima kasih saksi. Sama-sama, Terima Kak. kasih yang mulia. Oh, satu lagi yang mulia, maaf lupa. Saudari saksi, kenapa Anda minta tolong ke saya? Kan banyak artis lain yang terkenal juga. Ya, maaf Kaniki sebelumnya karena kebenaran kan waktu itu saya memang beli makan dan melihat Kaniki, di mana Kaniki pada saat itu memang salah satu artis yang mensupport salah satunya Doktif yang menyuarakan isu-isu overclaim. Makanya saya berharap Kaniki bisa membantu saya. Berarti Anda pengguna TikTok juga kan, main sosial media? Iya benar. Anda tahu nggak kira-kira saksi siapa aja sih yang sudah mereview produknya Reza Gladys ini selain Doktif? Kalau sejauh ini sih saya baru lihatnya sih Doktif sih yang sering mereview produk. Oke, terima kasih yang mulia. Silahkan penuntut umum kalau ada. Terima kasih yang mulia, mohon izin saudara saksi ya. Iya Pak. Jadi saudara saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa itu tanggal 7 Agustus ya. Bertemunya tanggal berapa? Beli produk itu tanggal 7 Agustus 2023. Iya, Ketemunya bisa ingat tanggal berapa pastinya? Ketemu saya lupa banget sih Pak, pokoknya di Di bulan Oktober apa? 2024. Oktober 2024. Jadi ada range 1 tahun Iya benar. dari saudara Jadi beli. kita skos dulu ya, kita dengarkan adzan.
Dari skos dicabut, sidang dilanjutkan. Terima kasih, Yang Silakan Mulia. penuntut umum. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan ya, saudara saksi. Saudara saksi. Jadi ada range 1 tahun dari saudara membeli produk ini sampai Benar. saudara ketemu terdakwa. Benar Pak. Selama 1 tahun tersebut, barang tersebut ada di mana? Di rumah saya Pak. Di rumah saudara. Tidak pernah saudara gunakan. Tidak. Tidak pernah saudara gunakan. Tidak pernah saudara komplain dalam 1 tahun itu ke Tidak pernah saya Glavitsia, komplain, tidak. ke Reza Gladys. Iya. Tidak pernah. Tidak. Alasannya? Alasannya tadi Pak, karena saya memang benar-benar udah ngerasa kecewa pas barang itu datang Ya, udah kenapa seperti tidak? itu. Orang kecewa kan komplain. Ya, Kan karena mahal. Saudara kan bilang ini mahal. sangat mahal Pak. Kemudian saudara merasa kecewa. Dan kenapa tidak kecewa kepada orang yang menjualnya? Ya saya kecewa maka saya tidak mau lagi membeli, saya sudah membeli. Saya tahu saudara tidak membeli, tapi tidak Iya. komplain tidak. Tidak. Saudara tadi mengatakan saudara Google bahwa ini tidak ada BPOM segala macam. Benar. Baik. Saudara ada laporan ke BPOM? Tidak. Terkait produk ini tidak. Tidak. Selama setahun itu ya. Tidak. Tidak ada laporan ke polisi setahun itu juga. Ya? Tidak. Kemudian setelah ketemu terdakwa, saudara bertemu. Nah kemudian habis itu saudara ini sebagai followersnya, saya tidak mau ya, saya tidak akan menanyakan masalah produk lebih lanjut, Iya. karena ini bukan perkara perlindungan konsumen atau undang-undang kesehatan. Iya. Jadi saya yang saudara tahu aja terkait dengan perkara ini. Pertanyaan aja, pertanyaannya Siap, apa? Nah oke, nah Tolong saudara terdakwa ya agar diam. saudara saksi ya. Nah saudara saksi saat itu menjadi followersnya terdakwa tidak? Followersnya di TikTok @Niki Tidak. Huruhara. Tidak. Bukan followersnya. Bukan. Oh jadi saudara bisa melihat review-reviewan. Kata saudara bilang tidak pernah mereview jelek. Terdakwa Nikita Mirzani tidak mereview jelek mengenai Glavitsia. Saudara bagaimana bisa tahu kalau saudara bukan followersnya? Di TikTok kalau nggak followers sering Iya. FYP Pak. Betul. Tapi maksud saya saudara tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat. Kalau live? Kalau live sering muncul di FYP TikTok. Oke, nah sekarang saya tanyakan, apakah saudara pernah melihat ini karena ini sudah ada digital forensiknya? Pertama, sebelum kita tunjukkan ke depan, saya mau nanyakan dulu. Pada tanggal 14 Oktober, saudara pernah melihat nggak terdakwa pernah mereview mengatakan, biar yang jual dokter sekalipun, kayak dokter siapa Glavitsia, yang lagi itu di Tindoktif Glavitsia, yang jual lotion pemutih, gue pernah ketemu Glavitsia kulitnya abu-abu, karena dia pakai lotion yang pemutih yang nggak luntur. Nggak ada kalau mau sutia puntik perawatan jangan kena matahari dan seterusnya. Nggak pernah. Tidak pernah ya. Kemudian kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lo bikin skincare 10 sampai 15 skincare yang berbeda-beda. Dengan alasan semua manusia di muka bumi kulitnya berbeda-beda. Padahal sendirinya nggak pakai. Itu makanya tuh dempulannya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya, gue nggak ngerti dan seterusnya. Nggak pernah. Tidak Pak. pernah melihat. Terus yang satu lagi nih akan ditunjukkan saya. Silahkan maju penasihat hukum. Seperti ini atau live TikTok seperti ini? Belum pernah Bu. Belum pernah, tidak pernah melihat. Tidak. Yang tanggal 14 Oktober 2024. Tidak. Tidak. Saudara ketemu sama saudara Nikita Mirzani tanggal berapa? Saya lupa benar-benar. Bulan apa? Oktober. Oktober 2024, tapi tanggalnya tidak ingat. Tidak. Apa? Ini live-nya 14 Oktober, saudara tidak melihatnya. Tidak sama sekali tidak pernah. Silahkan duduk lagi. Jadi setelah diperlihatkan, saya Iya. ingin meluruskan. Iya Pak. Saudara mengenai live yang dilakukan oleh terdakwa Iya. tidak mengetahuinya atau tidak pernah melihat atau memang tidak ada. Saudara ditanyakan Tidak. tidak pernah ada. Atau Tidak pernah lihat, tidak tidak tahu pernah Pak. melihatnya. Iya. Oke. Nah kemudian setelah itu terdakwa bilang tadi pernah ada pembicaraan Dr. Reza Gladys dengan Ismail. Saudara bilang ada sering mendengar Seliweran di TikTok, Seliweran di TikTok. iya. Tapi saudara Tidak pernah- dengar. tidak mendengar. Tidak, cuman kalau seliweran di TikTok itu kan kita ada judulnya gitu kan Ada Pak, judulnya. yang FYP sering-sering orang edit gitu loh. Ada judulnya. Ini rekam ini ilegal terkait Ismail Marzuki dan Reza Gladys. Cuman saya nggak dengar, Oh, saya tidak cuma dengar apa sebatas skip isinya. ya gitu aja. Kalau mengenai ada judulnya nggak kan saudara lihat judulnya tuh mengenai ada permintaan uang 5 miliar Oh, nggak tahu. yang itu 4 miliar. Enggak. Oh, terus berarti itu tidak tahu saudara? Tidak. Terus adanya uang pengiriman dari Reza Gladys ke Nikita Mirzani atas permintaan Ismail 5 miliar, 4 miliar? Tidak juga Pak, karena saya nggak fokus ke Oh, situ. tidak fokus ke sana ya? Iya. Jadi saudara tidak melihat itu ya? Iya. Jadi saudara tidak mengerti mengenai ini ya? Tidak masalah
uang-uang itu. Baik. Mohon izin untuk saya lanjutkan Yang Mulia, menambahkan sedikit saja. Hanya mereview timelinenya saja ya. Baik Bu. Tadi kan saksi memberikan keterangan sebelumnya bahwa saksi pernah bertemu di bulan Oktober tahun 2024. Benar Ibu. Kemudian saksi ada memberikan apa lagi selain produk itu yang tadi saksi bilang glowing booster Tidak ada, hanya kepada itu. terdakwa, hanya itu saja. Iya. Setelah itu tidak ada komunikasi. Tidak ada tukar-tukaran nomor handphone. Tidak ada sama apa-apa. sekali. Sampai saksi akhirnya bisa datang jadi saksi sekarang? Bagaimana? Bang Fahmi dan timnya datang ke rumah saya Bu. Siapa? Bang Fahmi dan timnya datang ke rumah saya. Kemarin tukar-tukaran alamat rumah juga. Enggak, ternyata mereka lihat kan saya sempat ngasih ini Bu, invoice dan ini saya airdrop. Ternyata di Airdrop invoice ke? saya itu ada alamat. Di airdrop kemana? Ke tim Kaniki. Kan waktu itu nggak percaya, kan saya tadi bilang kan tim Kaniki itu nggak ada percaya, terutama Kaniki sih nggak percaya sama saya. Makanya saya tunjukin ini invoice-nya nih ininya. Nih saya kirim, terus mohon tunggu sebentar, saya izin pulang sebentar ambil produknya. Timnya Ismail. Nggak tahu, banyak banget rombongannya Kaniki. Dokter Oki, bukan. Dokter Oki nggak ada dokter Oki ya? Ya. Data kami soalnya dari Cewek ya udah, saya soalnya. berdasarkan data saja ya. Oh cewek waktu itu Kak. Di airdrop aja ya. Iya. Oh ya, oke, baik. Yang dikirim apa aja tadi? Apanya yang dikirim? Ada berapa file yang Oh dikirim? ini invoice saya nih, invoice terus bukti saya pembelian saya kasih tahu jelas. Ada berapa gambar yang saksi kirim? Yang Coba ditunjukkan gambar yang mana yang saksi saya kirim. hitung boleh? Baik, sini enggak ditunjukin aja yang mana yang saksi kirim. Silahkan maju penasihat hukum. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Ayo. Cukup? Saksi boleh saya tanyakan ya, Iya, Ibu. setelah saksi memberikan produknya terhadap terdakwa, Iya. apakah saksi mengetahui kemudian terhadap produk tersebut terdakwa berikan kemana lagi produknya? Tidak. Tahu tidak kalau produk itu sekarang ada di mana? Produk tersebut ada di mana? Itu Masih ingat? Tahu tidak kalau sempat dikirimkan ke Dokter Oki atau Dokter Samira? tidak tahu sama Tidak sekali. tahu. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Saksi ya. Tadi saksi menerangkan bahwa atas kejadian yang saudara alami sudah lapor ke polisi ya. Iya benar Pak. Bulan apa? Bulan Agustus Pak. Di polisi mana? Polsek, Polda, Polres? Di Jakarta Selatan Polda Metro Jaya ya. Polda, Polres, Polsek. Polda Metro Jaya itu Polres, Polda Pak. Polda. Iya. Ada suratnya juga. Tapi saya nggak bawa ada. Nggak ada. Ada lagi yang mau diterangkan yang tidak sempat ditanya? Iya gimana? Yang mulia maaf. Ada yang mau diterangkan lagi yang tidak sempat ditanya? Untuk menerangkan sih tidak ada yang mulia. Cuman kalau saya sampaikan harapan boleh yang mulia maaf. Kalau nggak ada cukup ya. Pertanyaannya kepada terdakwa, keterangan saksi ini benar semua, salah semua, atau ada yang benar, ada yang salah? Ya, betul yang mulia, memang Betul. seperti itu adanya. Terima kasih saksi sudah selesai, boleh meninggalkan ruang sidang.